Halo, nama saya Untung Eun-song, orang Korea yang trading saham Indonesia. Melalui Ginseng Cari Duit, disampaikan apa yang saya pelajari di dunia trading. Oke, ada subscriber request bahas K-drama Cleaning Up. Nah, lalu dulu juga pernah ada yang tanya film Korea tentang saham. Oke, ya memang The Scam dan Money, nah itu dua-duanya tentang kejahatan di dunia saham. Dan tahun ini ada drama di Netflix namanya Cleaning Up tentang insider trading. Maka saya juga coba nonton, tapi nonton highlight summary-nya aja karena soalnya ini sampai ada episode ke-16. Panjang sekali. Oke, pertama adegan ini yang orang sekuritas diam-diam sedang telepon, namanya Yoon Tae-kyung. Nah, Yoon ini bocorin inside information di perusahaan TBK yang dia handle. Nah, tapi di drama nggak jelas dia di bagian mana, sepertinya dia bagian research team. Nah, lalu wanita pembersih ini diam-diam menguping, tidak sengaja, lalu coba beli sahamnya yang Woktech. Saham ini yang diomongin sama si Yoon, kemudian dapat cuan besar dibanding gaji dia. Tapi anehnya, ini orang ini yang kasih tahu infonya, tapi dia yang catat nama saham yang dia dengar dari orang di sana, di telepon. Anyway, dia pakai 2G phone kan, bukan smartphone. Karena mungkin nggak disadap ya. Nah, tapi di dunia sekuritas di Korea, kalau ada yang bawa 2G phone, itu kelihatan banget kayak saya melakukan sesuatu hal yang dirahasiakan di belakang. Jadi cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Wanita pembersih tadi itu kan memasang perangkat penyadapan di ventilasi kan, dan menguping Yoon lagi kan. Nah, jujur selama di dunia sekuritas di Korea saya sekitar 7 tahun, walaupun itu hanya sampai tahun 2013, nggak pernah dengar kasus kayak gini. Biasanya kalau insider info seperti itu, biasanya diomongin sambil makan, minum, di dinner. Misalnya contoh ini analis, terus ini fund manager misalnya. Nah, analis biasanya omong ke fund manager, seperti ini, saya kemarin melakukan company visit. Nah, lalu dengar dari owner langsung, bla bla bla. Nah, karena mereka berdua ada kepentingan bisnis, yaitu fund manager itu klien besar buat sekuritas, maka analis di sekuritas harus melayani fund managers. Nah, karena fund managersnya kasih penilaian untuk analis juga, lalu semakin tingginya penilaian, gaji analis itu semakin naik. Makanya informasi berharga itu gampang bocor ke fund manager dulu daripada retail. Kemudian papan pajangan elektronik ini, nah tidak ada di kantor perusahaan sekuritas. Kan harga dan grafik sahamnya kan semuanya bisa dilihat di monitor komputer. Nah, papan pajangan ini mungkin sengaja dipasang karena ini drama. Kecuali mungkin kalau ini ruang tunggu untuk nasabah ya, tapi ini ruang di mana hanya karyawan yang bekerja. Kenyataannya seperti ini. Nah, ini kan hedge fund trading department. Trading room atau research room ya biasanya seperti ini sih. Oke, wanita pembersih ini nama aslinya Yeomjong-ah, tapi ya panggilnya cleaning lady aja di sini. Cleaning lady ini berpura-pura menjadi penjual informasi yang berpengaruh, tapi sebenarnya dia dapat informasi dari penyadapan kan? Bukan langsung dari emiten. Nah, tapi ini anehnya bandar dan broker bahkan tidak memeriksa identitas cewek sebenarnya ini siapa. Nah, ini tidak masuk akal sih, cuman dia percaya omongannya si cewek ini, dia partneran sama orang sekuritas ini. Tapi mereka percaya aja tanpa cross check, itu aneh sih. Lalu bandar ini bekerja sama dengan cewek ini, kepala tim pengawasan perusahaan sekuritas tadi, dimasukin ke kelompok untuk insider trading. Artinya kong kali kong sama kepala tim pengawasan ini, saya belum pernah mendengar kasus seperti itu sih. Ini karena drama deh. Lalu kepala tim pengawasan ini, cewek, terima uang sekitar 5 juta won, hampir 55 juta rupiah. Ini agak buram, tapi ya kelihatannya seperti itu. Nah, ini uang cek, diterima dari cleaning lady ini, karena ketahuan penyadapannya oleh dia. Jadi, memeras uang untuk dia diam. Nah, setahu saya gajinya kepala tim pengawasan di perusahaan sekuritas Korea itu lebih dari 5 juta won. Nggak mungkin dia mengambil risiko bisa mengakhiri karirnya dia hanya dengan jumlah nilai itu sih. Antara yang sudah nonton, mungkin adakah yang memperhatikan sesuatu yang aneh tentang adegan ini? Nah, semua panggilan telepon ke kantor perusahaan sekuritas itu direkam. Tapi kepala tim pengawasan ini berbicara hal yang ilegal melalui telepon kantor. Itu tidak masuk akal sih. Lalu cleaning lady ini kan akhirnya bikin perusahaan cleaning sendiri kan untuk tarik inside information dari perusahaan kliennya. Nah, perusahaan kliennya itu adalah perusahaan TBK yang tercatat di bursa. Nah,
Kalau perusahaan TPK harusnya sudah ada vendor jasa kebersihan. Nggak gampang loh ganti vendor dengan cleaning service yang baru dengan hanya 3 wanita pembersih. Jadi agak tidak realistis. Dan dia satap sana sini baca email penting karyawan. Nah, nama perusahaannya di drama kan Dr. Topper. Nah, semua karyawan pulang. Nah, ketika lagi bersihkan, dia login. Seolah-olah udah tahu passwordnya. No way lah. Kita tahu kan semua komputer perusahaan pasti harusnya di-lock dulu dengan password Windows-nya. Lalu kelompok manipulasi harga saham harusnya pasti punya banyak channel untuk meminjam uang. Nah, untuk modalin. Tapi mengapa mereka memohon untuk meminjam uang dari cuma satu money lender kecil ini aja? Nah, kita tahu kan berapa banyak money lender di pasar yang mau pinjamkan uang banyak sekali. Di Korea juga sama. Tapi karena money lender ini kenal sama si cleaning lady ini, ya oke, kesimpulan cara kerja bandar ilegal ini. Orang sekuritas dapat info dari emiten, lalu orang sekuritas kasih inside info ke broker. Broker ini lawyer juga, pengacara. Nah, lawyer ini kerja sama dengan gangster boss. Nah, biar tidak ada isu hukum juga, gangster boss memilih lawyer. Nah, jadi bandar ini memborong saham yang ini. Nah, kemudian hari berita keluar, saham terbang, mereka TP. Nah, si orang sekuritas ini juga tentu saja masukin uangnya dia. Nah, ini kayak semacam di crypto seorang influencer. Kita tahu, dia sorok suatu koin lalu ngomongin di Twitter. Nah, kriptonya terbang. Anyway, cerita ini cenderung ke romance. Ya, emang ini kan drama. Jadi, hal tentang saham sebenarnya nggak dalam sih. Oke, sedangkan kenyataan di Korea gimana? Ini ada kasus mirip di tahun 2016. Seorang karyawan di perusahaan TPK namanya Hammi Pharma. Nah, dia sudah dengar info di kantor bahwa Hammi ini sukses dapat penjualan hampir 10 triliun dalam rupiah ya. Dari Jerman. Maka karyawan itu beli saham dulu, lalu kasih tahu analisnya di sekuritas yang dia kenal dekat. Si analis beli saham, lalu dia kasih tahu founder manajernya. Founder manager beli dengan reksadana mereka, jadi saham terbang, cuan miliaran si karyawan dan analis. Nah, akhirnya itu ketahuan sama otoritas, jadi mereka ditangkap dan dipenjarakan. Nah, ini CEO-nya Hammi yang minta maaf. Kalau drama cleaning up itu jadinya kan happy ending. Padahal si cleaning lady 3 orang itu kan sudah tarik cuan dari insider information dengan cara ilegal, yaitu penyadapan. Tapi hanya gangster bandarnya aja ditangkap. Maka drama cleaning up ini pernah dapat kritik banyak di reviewnya oleh para penonton. Oke, ada cara deteksi gerakan orang dalam yang membeli saham di pasar sebelum pengumuman di IDX. Nah, ini masih ingat nggak ya di video di channel Ginseng Cari Duit? Nah, pola mangkuk nasi. Ciri-ciri saham yang sebelum dia mau terbang, pola diserok bandar atau orang dalam. Jadi ya kita cari pattern chartnya aja sih. Karena inside info itu kalau sudah sampai di kita, itu kemungkinan besar itu tahap terakhir. Sudah melewati banyak tahap. Jadi bisa saja cuci piring, apalagi kalau sahamnya sudah sedikit naik. Oke, sekian dari saya. Kalau konten ini bermanfaat, like dan jangan lupa subscribe dan komentar. Dan set alarm biar tidak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.